Oke guys, jadi kemungkinan besar video ini gue upload itu minggu kedua ya, bulan puasa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya bisa full 1 bulan penuh, tidak ada halangan apapun ya. Oke, jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu pembahasan yang selalu ya, ini biasanya tuh jadi perdebatan ketika teman-teman buat teman-teman barista yang kerja di coffee shop dan lagi berpuasa juga ya. Pertanyaan ini adalah mengenai, bang, gimana nih gue puasa tapi gue harus kalibrasi kopi gitu ya. Ini setiap tahun selalu banyak banget yang tanya ke gue gitu ya, tapi gue belum pernah buatkan videonya secara spesifik ya. Di sini gue mau coba sharing aja ya. Sharing ini gue berdasarkan hasil obrolan sama teman-teman barista yang lain, kebetulan dia juga puasa gitu ya. Nah tapi seperti biasa ya, gue sambil ngopi. Nah ini gue lagi suka sih sebenarnya, karena di video sebelum ini gue sudah ya pakai kopi ini Jawa Sekarayu ya, karena ini menurut gue rasanya benar-benar unik banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton video review jelasnya mengenai kopi ini rasanya apa-apa aja gitu ya, nanti teman-teman nonton videonya di sebelah sini dulu. Itu juga gue sudah bahas mengenai kopi enak itu seperti apa sih, terus syaratnya tuh apa kopi enak gitu ya. Nah terus gue di sini pakai drippernya Brewista Tornado dripper ya, yang porselen seperti ini. Nah kalau yang kemarin kan gue pakai yang pakai wave filter, kalau ini paper filternya tetap pakai yang V60 teman-teman ya. Nah terus yang spesial nih ya, grindernya gue pakai grinder yang belum gue review dan udah banyak banget teman-teman minta ya. Jadi grindernya ini adalah Timor Chestnut S3. Nih, tuh ya, ini masih ada tempelannya juga malah ya. Ini lagi gue coba-coba, gue mau tes dulu mungkin sekitar 2 minggu baru nanti gue bikin video reviewnya. Nah, di sini gue pakai 15 gram, terus di sini gue pakai grind size-nya nomor 5.0. Oke, terus nanti interval penuangannya gue bagi ke 3 interval aja ya, 1:15 standar ya. Oke, ini gue bilas dulu paper filternya. Nah, di sini gue pakai air amidis, suhunya di sekitar 95 ya. Oke, langsung aja kita start. Ini sudah gue giling. Ini grind size-nya konsisten loh teman-teman. Ini sudah gue coba pakai ya kurang lebih sekitar 3 hari, 4 hari dan memuaskan sejauh ini nih. Kayaknya dia ini bisa menggantikan peran Timor Chestnut X Lite ya. Itu adalah saat ini ya favorit grinder gue. Oke, nah untuk blooming di sini gue pakai sebanyak 50 gram, terus gue diamkannya itu selama 50 detik. Sip. Nah uniknya kopi ini ya, semakin gue diemin gitu ya, semakin bertambahnya hari setelah dia tanggal roasting, ini karakter berry-nya tuh kerasa banget jelas gitu. Ya dari flavornya, dari aromanya ini bener-bener berry yang udah matang, yang fresh banget ya. Abis itu gue ngerasa jasmine-nya itu jelas, sama bener-bener sebenarnya itu flavor yang gue suka lebih ke karakter berry-nya ya. Oke, sudah 50 detik, lanjut lagi, tuang sampai 170. Sip. Nah untuk grind size di nomor 5.0 ini masuknya tuh sebenarnya medium fine teman-teman ya. Nah setelah gue perhatikan grinder ini nih konsistensinya tuh menurut gue di atasnya si Timor Chestnut X Lite, yang mana ya harganya ini di bawahnya Timor Chestnut X Lite seharusnya gitu ya. Oke, sekitar 2 menit kurang dia sudah surut semua, lanjut tuang sampai 225. Nah terus seperti biasa di sini gue udah coba-coba untuk konsisten penuangannya itu di 3 gram per detik. Karena di sini gue pakai timbangannya yang Timor ya, yang kemarin sudah pernah gue pakai juga, dan ini gue bisa tahu nih gue tuangnya tuh berapa gram per detik gitu ya. Oke, di sini di atas sudah kering, kita stop. Nah di sini gue dapat brewing time-nya itu ada di 2 menit 35 detik. Tuh ya. Oke, sekarang gue mau coba hirup dulu, aromanya masih sama nggak kayak kemarin ya. Aroma bener di sini sebenarnya tuh mirip-mirip sama yang kemarin, tapi di sini intensitas dari berry-nya itu jadi jauh lebih jelas teman-teman ya. Nah terus sama si jasmine-nya di sini gue baru kerasa aromanya itu lebih naik
Ya, cobain dulu dikit lo ya. Oke. Oke. Ketika pertama aromanya itu benar-benar berry banget. Ya, tapi setelah diminum, pertama kali yang kerasa itu justru si jasminnya. Baru disusul sama si berry dan jeruknya kerasa. Nah, jujur untuk pirnya gue nggak dapetin. Gitu ya. Nah, untuk acidity-nya ketika gue pakai Brewista Tornado Porcelain Dripper ini, dia itu jadi jauh di bawah. Ya, yang kerasa itu lebih ke arah sweetness-nya. Ketika gue pakai yang Next Wave itu, yang pakai paper filternya Wave Filter, itu acidnya memang lebih tinggi dibandingkan yang ini gitu ya. Enak nih kopinya nih ya. Nah, ini gue coba sampai agak dingin dulu ya, sambil gue mau ngobrol ke materinya. Oke, jadi paling sering itu teman-teman problemnya seperti itu ya. Tadi di awal udah gue bilang, ketika teman-teman lagi berpuasa, di sini kan teman-teman barista itu mempunyai tanggung jawab untuk serve memang produk yang terbaik. Ya, problemnya itu adalah gimana nih kalau misalkan teman-teman di sini buat yang muslim yang berpuasa gitu ya. Nah, ini ada satu, gue itu sebenarnya kenal sama orang ini pertama dari Instagram doang nih. Ya, dari Instagram doang, jadi kita akhirnya follow-followan, kita ngobrol-ngobrol. Nah, terus beliau ya, dia tuh sharing gimana dirinya tuh menyikapi ya SOP dari perusahaannya dia, tempat dia kerja, coffee shop ini, yang mengharuskan kopi itu yang di-serve ke customer itu harus sesuai dengan SOP. Memang tidak dikatakan harus dicicipin, enggak. Nah, beliau ini sharing gini, dia bilang, ya bang, kalau gue ini tetap espressonya itu setiap hari akan gue kalibrasi, tapi gue nggak telen bang, gitu. Gue lihat pertama dari visualnya dulu, ya, dari kremanya ketebalannya berapa, terus dari warna kremanya, ya, sama yang sudah pasti yang teman-teman barista sudah lakukan, yieldnya, dose-nya, sama time-nya itu sudah di lock. Ya, jadi makanya itu sebenarnya gue sarankan buat teman-teman barista di sini ya, ketika memang kalibrasi dan lagi berpuasa nggak bisa cobain ya, pakai di gelas takar espresso aja. Jadi dari situ teman-teman bisa tahu, oh kremanya setebal apa, warna kremanya seperti apa ya. Jadi bisa kelihatan ya. Jadi bukan di cangkir espresso tapi di gelas takar espresso yang ada angka-angkanya. Gitu ya. Karena menurut gue itu cukup membantu juga. Oke, nah kita balik ke orang ini yang sharing, dia bilang dia itu espressonya tetap dimasukkan ke mulut tapi nggak ditelen. Nah, jujur kalau mengenai hal ini gue tidak menyarankan juga atau gue memaksa gitu, enggak. Karena memang basicnya gue tidak tahu sebenarnya tuh kalau dari segi agama, di agama teman-teman itu boleh atau enggak. Ya, ini gue hanya sharing apa yang dilakukan. Ya, terus akhirnya gue tanya, loh bukannya batal ya? Dia bilang, oh enggak bang, sebenarnya tuh ada hukumnya. Nah, untuk hukumnya ini gue lupa. Ya, jadi katanya selama tidak ditelan itu tidak bermasalah. Gitu. Nah, terus gue tanya lagi, emangnya lu dipaksa ya harus cicipin? Enggak bang, sebenarnya enggak. Tapi balik lagi, gue di sini sebagai head bar, terus gue sudah banyak customer yang loyal gitu ya, customer reguler. Jadi dia itu memiliki apa ya, sense of belongingnya cukup tinggi lah. Nah, jujur di situ yang gue salut. Nah, walaupun orang ini lagi berpuasa, tapi dia tuh tetap mau untuk serve yang terbaik buat customernya. Ya, terlepas di sini ada omongan lain, gue tidak menjurus ke arah agama atau apapun, enggak. Ini berdasarkan dari apa yang dia sharing. Nah, mungkin teman-teman di sini yang tahu aturannya seperti apa, ya boleh sharing di kolom komentar. Jadi mungkin barista-barista lain yang masih belajar atau apa gitu ya, bisa terbantu juga. Nah, balik lagi ke hal yang tadi, mungkin di sini teman-teman barista lain juga ada yang melakukan hal yang sama. Ya, ada juga yang memang mungkin memang tidak mau sama sekali. Itu bukan hal yang salah. Ya, kalau gue pribadi ketika gue punya baristanya memang dia muslim dan berpuasa, itu sangat gue maklumi. Gue tidak akan memaksa lo harus cicip, harus ini, enggak. Nah, cara berikutnya ketika memang ada junior baristanya dia yang lagi nge-shift dan dia nggak nge-shift gitu ya, biasanya junior baristanya itu minta tolong.
ya sama barista yang lain yang memang tidak berpuasa, atau sama customer yang memang udah terus-terusan ke situ, yang sudah tahu rasa kopinya atau rasa espressonya seperti apa. Ya, nah maka dari itu yang gue bilang ya teman-teman, di sini poin ketika teman-teman itu jadi barista, teman-teman tuh harus bisa bisa dikatakan bisa komunikasi lah ya sama customer, apalagi customer yang reguler gitu ya, karena itu menurut gue hal tersebut akan sangat membantu buat teman-teman. Nah jadi seperti itu ada gue ambil 3 cara lah ya, 3 cara buat teman-teman barista di sini yang berpuasa tapi masih harus bekerja sesuai dengan SOP ya. Jadi gue persingkat, yang pertama itu teman-teman coba lihat dari visualnya ya, atau yang kedua ya yang barista tadi lakukan, mungkin kalau memang boleh di sini balik lagi gue tidak menyarankan juga, gue hanya sharing ya. Jadi dia cuma dimasukin ke mulut terus dibuang, jadi dia itu sudah hafalin nih, oke. Kalau espressonya ini tidak ditelan tapi kalibrasinya sudah pas gitu ya, sensasi di mulut itu seperti apa ya, mungkin seperti itu ya. Terus yang kedua bisa pakai cara yang tadi ya, antara minta tolong barista yang tidak berpuasa atau yang bukan agama muslim, atau minta tolong customer reguler gitu ya. Nah ini sebenarnya ada tambahan satu lagi ya, karena ini ada beberapa kali gue denger gitu ya, memang ada beberapa coffee shop itu yang ketika dia bikin lowongan pekerjaan gitu ya, ditulis ya prefer agamanya apa. Nah di sini gue tuh memang terkadang ya pakai hal tersebut, tujuannya apa? Bukan mau membeda-bedakan agama, no ya, tujuannya itu untuk hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman yang muslim yang berpuasa gitu ya, ketika memang ada barista yang non muslim, jadi dia yang bisa nge-backup teman-teman ya, tidak ada maksud yang lain. Jadi teman-teman di sini ketika memang melihat ada lamaran seperti itu, jangan langsung underestimate atau negative thinking, enggak, banyak faktornya. Apalagi teman-teman tahu teman-teman kerja di industri F&B gitu ya, yang liburnya itu benar-benar paling 1 tahun cuma ada 2 kali atau 3 kali doang. Ya bisa jadi ada di beberapa hari raya agama atau libur nasional ya. Jadi ketika memang teman-teman di sini mungkin yang muslim ya, yang nanti mudik pulang lebaran ya, ketika ada barista yang bukan agama muslim, dia bisa nge-backup gitu tanpa mengganggu ya hak teman-teman itu buat merayakan hari raya lebaran. Begitu juga misalkan ada satu lagi yang agamanya Katolik misalkan atau Kristen. Ketika mereka Natal, teman-teman di sini yang agamanya Muslim atau agamanya yang lain bisa nge-backup. Ya entah teman-teman nanti ada agamanya Hindu, Buddha, jadi masing-masing itu bisa menjalankan lah, atau bisa dikatakan bisa libur deh di hari rayanya buat kumpul sama keluarga gitu, atau pulang kampung. Seperti itu sebenarnya tujuannya ya. Jadi bukannya seakan-akan wah coffee shop ini cuma mau agamanya ini, enggak teman-teman ya. Ya mungkin kalau teman-teman di sini punya pandangan ya, boleh deh teman-teman coba sharing, karena jujur gue juga lumayan penasaran gimana nih teman-teman barista yang memang berpuasa itu mensiasati lah ketika bulan puasa ini tuh gimana gitu. Atau mungkin juga bisa jadi bahan pembelajaran baik lagi buat teman-teman barista yang lain gitu loh ya. Nah ini suhunya udah turun, gue mau cobain lagi. Nah bener, jadi ketika dia suhunya sudah turun, ini benar-benar karakternya itu kayak, kalau sekarang tuh lebih ke arah kayak anggur teman-teman. Ya kalau teman-teman makan anggur nih sama kulit-kulitnya gitu kan, kayak ada sensasi khas di mulut ya, terus ada wangi-wanginya. Nah kalau ketika suhunya sudah turun, dia ini lebih kerasa yang pertama itu anggur. Habis itu si jasminnya kerasa. Nah jeruknya di sini gue ngerasanya itu cuma lebih bukan ke arah jeruk sih, bukan ke arah clementine, tapi lebih ke arah kulitnya doang gitu. Untuk pir di sini jujur gue belum dapat gitu ya. Nah jadi buat teman-teman kalau nanti mau cobain ya langsung cek aja link di deskripsi, karena menurut gue ini kopinya teman-teman wajib untuk cicipin sih ya. Nah terus kalau teman-teman mungkin di sini ya lagi pengen beli grinder Timor Chestnut S3 tapi nungguin video review gua, takut kelamaan gitu ya. Apalagi mungkin sekarang ntar lagi dapat THR ya, ada budget, menurut gua teman-teman langsung beli aja, karena ini teman-teman gak akan nyesel ya. 100% teman-teman gak akan nyesel gitu, gue berani jamin, karena memang konsistensi gilingannya itu sebagus itu teman-teman ya. Nah nanti mungkin teman-teman mau
beli alat seduhnya juga, scale atau apapun yang gue pakai di video ini, gue akan taruh linknya di deskripsi, langsung cek aja. Nah buat teman-teman kalau ada mau tanya-tanya alat-alat seduh, alat kopi, apapun itu ya, teman-teman langsung follow Instagram gue dulu, ada di sebelah sini di @remaringka, terus silahkan nonton, mau tanya apapun ya, sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.